Di jantung Timur Tengah, ada sebuah kota yang namanya telah bergema selama ribuan tahun. Kota itu bernama Damaskus. Banyak tempat di dunia berubah, hilang, bahkan dilupakan. Namun Damaskus adalah pengecualian. Ia tetap berdiri, tetap bernafas, dan tetap menjadi salah satu kota tertua yang terus dihuni manusia hingga hari ini. Selama puluhan tahun, Damaskus melewati masa gelap, konflik, represi, dan keterpurukan yang memaksa jutaan orang meninggalkan tanah kelahiran mereka. Namun kini, masa itu telah berlalu. Damaskus bangkit sebagai kota yang akhirnya terbebas dari rezim otoriter dan perlahan menemukan kembali kedamaiannya. Inilah perjalanan kita menelusuri ibu kota negeri Syam, wilayah yang pada masa Rasulullah pernah menjadi pusat peradaban paling maju, sebelum akhirnya terpecah menjadi 4 negara modern. Dan yang membuatnya semakin istimewa, Syam disebut dalam banyak riwayat sebagai benteng terakhir umat Islam di akhir zaman. Tempat kaum mukmin bertahan ketika Dajjal muncul, dan lokasi turunnya Nabi Isa alaihi salam. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah kawasan Old Town atau Kota Tua Damaskus. Disinilah berbagai peradaban besar pernah hidup dan meninggalkan jejaknya, mulai dari bangsa Aram kuno, Romawi, Bizantium, hingga peradaban Islam. Semua lapisan sejarah itu masih bisa kita lihat dengan jelas hari ini. Saat berjalan di kawasan ini, kita seolah tidak hanya melihat masa lalu, tetapi ikut merasakannya. Bangunan-bangunan tua berdiri berdampingan dengan deretan toko modern, sementara aroma roti panggang dan kopi Arab memenuhi udara kota. Namun dari semua pemandangan itu, wajah-wajah warga Damaskus adalah yang paling mencuri perhatian. Mereka tampak jauh lebih cerah, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Wajah-wajah yang dulu hidup di bawah tekanan kini menunjukkan kebebasan baru setelah berakhirnya pemerintahan rezim keluarga Al-Assad yang memimpin Suriah selama lebih dari 5 dekade. Kekuasaan yang digenggam dengan tangan besi itu meninggalkan luka yang tidak sedikit, serta kisah-kisah kelam yang sulit diceritakan ulang. Namun suasana Damaskus hari ini memberi satu pesan yang jelas. Masa itu sudah berlalu. Warganya perlahan menyusun kembali hidup mereka. Daerah yang dulu dikenal rawan konflik, kini terlihat damai dan nyaman untuk dijelajahi. So you're happy now? Nah, salah satu warisan Damaskus yang wajib dijelajahi adalah kulinernya. Damaskus adalah surga bagi pecinta makanan jalanan. Di salah satu sudut kota, ada restoran shawarma terkenal bernama Al-Burj, tempat yang sering disebut-sebut sebagai penjual shawarma terenak di Suriah. Para juru masaknya memanggang tumpukan daging raksasa yang berputar di depan bara api, menyiramnya dengan lemak panas yang menetes agar rasanya semakin juicy dan gurih. Cara mereka membakar roti berisi daging itu hingga menyerap aroma dan minyaknya, membuat hidangan sederhana ini terasa benar-benar tak terlupakan. Dan ada satu lagi kuliner khas Damaskus yang mungkin tidak ditemui di tempat lain, yaitu es krim legendaris Bagdash. Toko ini telah berdiri sejak abad ke-19. Di sini, es krim tidak hanya dibuat, tetapi dipukul dengan palu kayu besar untuk menghasilkan tekstur kenyal yang unik. Tradisi ini membuat Bagdash menjadi salah satu destinasi kuliner ikonik yang selalu ramai oleh pengunjung dari berbagai negara. Pokoknya, belum ke Damaskus kalau kalian belum mencicipi kedua kuliner ini. Dan semakin kita berjalan ke arah pusat kota,
kita akan melihat sebuah masjid besar dengan menara putih yang menjulang. Itulah Masjid Umayyah, jantung spiritual Damaskus dan salah satu masjid paling bersejarah di dunia. Bagi siapapun yang melangkah ke halamannya, ada sensasi seperti memasuki lorong waktu. Tempat ini sudah menjadi ruang sakral jauh sebelum kedatangan Islam. Di masa kuno, halaman ini merupakan kuil bangsa Aram yang memuja dewa-dewa lokal. Ketika Romawi datang, bangunannya diubah menjadi kuil megah untuk dewa Jupiter, menandai betapa pentingnya lokasi ini dalam kepercayaan mereka. Lalu ketika kekuasaan Bizantium berkuasa, tempat ini kembali disucikan dan dijadikan gereja yang didedikasikan kepada Santo Yohanes. Baru setelah pasukan Muslim menaklukkan Damaskus pada tahun 634 Masehi, area ini berubah menjadi ruang ibadah umat Islam. Dan puncak transformasinya terjadi ketika Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memutuskan membangun masjid besar pada tahun 706 Masehi. Keputusan Al-Walid untuk membangun masjid ini lahir dari keinginannya menghadirkan sebuah bangunan monumental yang mencerminkan kejayaan Islam, sekaligus menunjukkan bahwa pusat peradaban Syam mampu berdiri sejajar dengan pusat-pusat agama besar dunia. Untuk itu, didatangkanlah 40 ton mozaik kaca dan batu berwarna-warni untuk menghiasi dinding-dindingnya. 40% dari mozaiknya berwarna hijau, menampilkan cahaya dan pantulan yang menakjubkan ketika tertimpa matahari. Di masanya, masjid ini dipuji sebagai karya arsitektur yang tak hanya indah, tetapi juga revolusioner, menjadi inspirasi pembangunan masjid-masjid besar lainnya di seluruh dunia Islam. Pesona Masjid Umayyah tidak hanya terlihat dari arsitekturnya. Di salah satu ruang yang tenang di dalam masjid, terdapat makam Nabi Yahya, sosok yang dihormati oleh 3 agama besar. Nabi Yahya merupakan seorang nabi Bani Israel yang hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan punya hubungan keluarga yang dekat. Beliau mengajak Bani Israel kembali kepada ajaran kitab Taurat dan membaptis orang-orang yang bertobat di sungai Yordan. Itulah sebabnya dijuluki sebagai John the Baptist. Nabi Yahya juga terkenal sederhana namun tegas dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegasan itulah yang membuatnya langsung berhadapan dengan Raja Herodus, hingga akhirnya dihukum mati dan jasadnya dimakamkan di sini saat masih menjadi gereja Katedral Santo Yohanes. Kehadiran makam ini menunjukkan betapa lamanya Damaskus menjadi tempat pertemuan berbagai tradisi keagamaan. Banyak pengunjung, baik Muslim, Kristen maupun Yahudi, melihat ruang ini sebagai titik temu keterhubungan yang kuat satu sama lain. Begitu kita melangkahkan kaki keluar dari bangunan utama masjid, di salah satu sudut halaman, kita akan melihat makam sosok legendaris yang namanya begitu ditakuti oleh bangsa Eropa, Salahuddin Al-Ayyubi. Disinilah jasad sang penakluk Al-Aqsa dikebumikan. Sosok yang membuat bangsa Eropa gemetar selama Perang Salib hingga tentara Prancis modern pun pernah datang untuk mencaci makamnya karena dendam sejarah. Masjid Umayyah juga memiliki tradisi unik yang jarang ditemukan di tempat lain di dunia Islam. Pada setiap waktu salat, kecuali subuh, azan dikumandangkan oleh 7 muazin secara bersamaan. Suara mereka diatur agar saling melengkapi, menghasilkan lantunan yang menyebar ke seluruh sudut kota Damaskus. Tradisi ini sudah berlangsung selama berabad-abad sejak masa dinasti Ayyubiyah dan Mamluk, ketika struktur menara dan sistem muazin mulai lebih teratur. Pada masa itu, setiap menara masjid memiliki beberapa muazin
yang bertugas untuk memastikan azan terdengar dari semua arah. Bagian paling menarik dari masjid ini adalah cerita tentang peristiwa akhir zaman. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa kelak Nabi Isa akan turun di sebuah menara putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus. Cerita ini semakin kuat saat kita melihat struktur bangunan masjid ini. Dindingnya menjulang tinggi, dibangun dari batu-batu besar yang terlihat sangat kokoh, seakan dirancang untuk bertahan menghadapi perang akhir zaman. Gerbangnya terbuat dari logam tebal dengan tinggi menjulang, dipasang sedemikian rupa sehingga hampir mustahil dihancurkan oleh kekuatan manusia atau alat biasa. Banyak ulama menyebut bahwa bentuk gerbang ini sesuai dengan gambaran bahwa pasukan Dajjal akan mengepung masjid tersebut, namun tetap tidak mampu menembusnya. Diceritakan bahwa Nabi Isa akan turun dengan pakaian berwarna kuning safron, warna khas yang dipakai ulama Syam. Rambutnya nampak meneteskan air, seolah baru mandi, padahal tidak ada air yang menyentuhnya. 2 malaikat mendampingi beliau ketika turun. Lalu beliau berjalan menuju kaum beriman yang pada saat itu sedang terkepung di dalam masjid dan memimpin mereka melawan Dajjal. Dajjal yang sedang berusaha merusak gerbang, tiba-tiba melihat sosok Nabi Isa. Saat itu juga, tubuhnya mulai meleleh seperti garam tersiram air, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Inilah sebabnya, Masjid Umayyah mendapat julukan sebagai Masjid Akhir Zaman. Tidak jauh dari kompleks megah Masjid Umayyah, berdirilah sebuah pasar tua yang sudah menjadi nadi kehidupan Damaskus selama berabad-abad. Pasar itu bernama Al-Hamidiyah Souk, sebuah koridor perniagaan panjang yang bukan hanya ramai oleh pedagang, tapi juga menyimpan kisah panjang perjalanan peradaban Timur Tengah. 2 deretan toko berjajar rapi di kiri dan kanan, ratusan jumlahnya. Disinilah kita bisa menemukan hampir apa saja, mulai dari kain sutra, rempah-rempah, parfum Arab, lampu tembaga, sampai perhiasan khas Timur Tengah. Aroma kayu gaharu yang wangi jadi salah satu ciri khas yang langsung menyapa begitu kita melangkah masuk. Pasar ini membentang sekitar 600 meter, menjadikannya salah satu bazar tertutup terbesar di kawasan Timur Tengah. Atap lengkung raksasanya terbuat dari logam berlubang, sebuah teknik arsitektur dari era Utsmaniyah akhir yang memungkinkan cahaya matahari masuk tanpa membuat pengunjung kepanasan. Menariknya, banyak lubang pada atap itu bukan dibuat sengaja. Sebagian di antaranya adalah bekas tembakan pasukan Prancis di awal abad ke-20 saat Suriah masih berada di bawah kolonialisme. Sebelum ditata secara modern, kawasan ini sudah menjadi jalur perdagangan penting selama ratusan tahun. Aktivitas jual beli di sini telah berlangsung sejak masa Romawi karena lokasinya berdekatan dengan kompleks kuil kuno dan neruntuhan jalan besar. Sejak saat itu, arus pedagang, karavan, dan para pelancong tidak pernah berhenti mengalir melalui wilayah Damaskus bagian ini. Barulah pada akhir abad ke-19, di masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, kawasan ini mulai ditata menjadi pasar modern. Langkah ini menjadikannya salah satu pusat perdagangan paling maju pada zamannya. Damaskus saat itu sedang tumbuh pesat sebagai pusat administrasi dan ekonomi di wilayah Syam, sehingga pembangunan pasar besar dan teratur seperti ini menjadi proyek penting untuk menunjukkan kemajuan kota serta kemampuan administrasi Kekaisaran Utsmaniyah. Nama Al-Hamidiyah pun diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada sang sultan. Dan ketika kita berjalan sampai ke ujung lorong, terlihat deretan pilar batu kuno, peninggalan asli dari era Romawi yang telah berdiri selama ribuan tahun. Itulah perjalanan virtual kita menjelajahi Damaskus, ibu kota Syam, yang telah menjadi bagian penting dari sejarah selama ribuan tahun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.